warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Alivia. Saya mahasiswi IAIN Metro jurusan Manajemen Haji dan Umroh NPM 1804011015. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian komprehensif yang diuji oleh Bapak Hanafi Zuardi. Baik teman-teman, kali ini saya akan membacakan tafsir surat Ali Imran ayat 96 dan 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awala baiti ujiha linnasi lallazi bibakata mubarakau wa huda lil alamin. Yang artinya adalah, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah, yaitu yang di Bakkah atau yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Nah, dari tafsir ini adalah Allah menjelaskan kedudukan Masjidil Haram dan Ka'bah yang Nabi Ibrahim terlibat dalam pembangunannya. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya rumah tempat ibadah yang pertama dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang di Bakkah, yakni Mekah, yang diberkahi dengan banyak kebajikan duniawi maupun ukhrawi secara kesinambungannya dan tiada terputus, dan menjadi petunjuk, yaitu sebagai kiblat dan pusat kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta harapan untuk menjunjung bagi seluruh alam di masa lampau, sekarang, atau yang masa akan datang. Selanjutnya adalah Quran Surat Ali Imran ayat 97. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti minis nato'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya adalah, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amalan dia dan di antara kewajibannya manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya dari seluruh alam. Nah, tafsir dari ayat ini adalah di sana Masjidil Haram terdapat tanda-tanda yang jelas tentang keutamaan dan kemuliaannya, di antaranya makam Ibrahim, yaitu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, tempat beliau berdiri waktu membangun Ka'bah, Hajar Aswad, Hijr Ismail, dan yang lainnya. Barang siapa memasukinya, menjadi amalan dia dari gangguan-gangguan, dan di antaranya kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang muslim yang sudah akil balik, yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, mempunyai bekal yang cukup untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkan, kemampuan fisik, dan saran pengangkal dan aman dalam perjalanan. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka dia adalah kafir, karena tidak percaya pada ajaran Islam. Ketahuilah bahwa Allah maha kaya apapun dari seluruh alam, baik yang taat dan menjelaskan ibadah haji yang durhaka maupun yang kafir. Selanjutnya adalah hadis tentang haji dan umroh. Yang pertama adalah oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Kalafi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Al-humaratu illahum kifaratu lima bainahuma wal hajju mabrur wasululailahu jazaa'un ilan khana. Artinya adalah, umroh ke umroh adalah penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Yang kedua adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Man hajja lillahi ghazawa jalla falam yarfut walam yafsuhu waja'a kafwan walaratuha Artinya adalah, barang siapa melakukan ibadah haji ikhlas karena Allah Azza wa Jalla tanpa berbuat keji dan kefasikan, maka ia kembali tanpa dosa sebagaimana waktu ia dilahirkan oleh ibunya. Yang ketiga adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
al-khari fi sabilillahi wal haju wal umrata min fadlillahi da'ahum fajabu wasalaluhu fa'aqtahum. Artinya adalah orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang menunaikan haji dan umroh adalah delegasi Allah. Ketika Allah menyerukan mereka, maka mereka memenuhi panggilannya, maka Allah akan mengabulkan permintaan mereka. Selanjutnya adalah perjalanan haji. Rasulullah bersama umatnya berangkat menunaikan ibadah haji itu pada tanggal 25 Zulqaidah tahun 10 Hijriah yang langsung menuju ke Madinah. Pada saat di Zulhulaifah, Rasulullah mendirikan kemah pada malam hari. Dan pada saat pagi harinya, Rasulullah memerintahkan seluruh umatnya untuk mengenakan pakaian ihram sambil membaca talbiyah. Setelah sampai di Baitullah, Nabi berjalan menuju Hajar Aswad untuk menciumnya, lalu melakukan tawaf, berlari-lari kecil hingga 3 kali dan berjalan biasa 4 kali. Lalu ke makam Ibrahim. Setelah itu, melakukan sa'i dengan pergi ke Safa, menaiki bukit Safa dan membaca doa, kemudian turun ke bukit Marwah. Pada saat sampai di lembah, beliau berlari-lari kecil hingga 7 kali. Lalu pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi dan para jamaah menuju ke Mina. Nabi melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nabi menunggu hingga terbit matahari. Kemudian, Nabi menuju ke Arafah, lalu Nabi berhenti untuk beristirahat. Sampai di tengah-tengah, Nabi menyampaikan khutbah. Setelah itu, Nabi meninggalkan Arafah pada sore hari dan menghabiskan malam di Musdalifah. Pada hari berikutnya, Nabi menuju ke Masyarul Haram, lalu dilanjutkan ke Mina untuk melempar jumroh. Setelah itu, Nabi memotong sebagian rambutnya yang menandai kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan manasik haji dan umroh. Yang pertama adalah syarat haji dan umroh. Syarat haji dan umroh itu terdiri dari Islam, akil, balik, merdeka, dan juga mampu. Yang kedua adalah rukun haji dan rukun umroh. Rukun haji itu terdiri dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Sedangkan untuk rukun umroh sendiri itu adalah ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan juga tertib. Jadi perbedaan antara rukun haji dan rukun umroh itu tidak adanya wukuf pada kegiatan umroh. Selanjutnya adalah wajib haji dan umroh. Haji adalah mabit Musdalifah, melontar jumroh, mabit di Mina pada hari tasyrik, dan juga tahallul. Sedangkan untuk wajib umroh adalah niat ihram untuk umroh, tahallul, dan juga meninggalkan perkara yang dilarang. Selanjutnya adalah sunnah haji dan umroh. Sunnah untuk haji sendiri adalah tawaf kudun, khutbah di Arafah, bermalam di Mina dan Musdalifah, membaca talbiyah, menyembelih kurban, mandi, tawaf ifadah, doa, dan juga talbiyah. Sedangkan untuk sunnah umroh sendiri adalah mandi saat ihram, melantunkan talbiyah, juga berihram. Yang terakhir adalah adab dan amalan perjalanan haji. Jadi, dalam perjalanan haji, kita juga harus melihat dan mempunyai adab juga amalan. Apa sih amalan dan adabnya? Yang pertama adalah niat ikhlas, selanjutnya adalah bertaubat, bersedekah, membaca doa, mempelajari ilmu haji, sholat istikharah, bersilaturahmi, juga membawa bekal. Nah, di dalam perjalanan haji itu kan kita menaiki pesawat. Nah, di dalam pesawat itu juga kita tidak bisa sholat seperti yang pada umumnya, tetapi kita bisa menggunakan dengan cara tayamum. Nah, cara tayamum di pesawat itu adalah tempelkan kedua telapak tangan pada kursi, mengucapkan bismillah, letakkan kedua tangan pada debu dengan posisi jari dirapatkan, lalu usapkan telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan doa di dalam hati. Selanjutnya adalah tempelkan kedua telapak tangan pada kursi depan atau dinding pesawat, lalu usap rata tangan kanan yang dengan tangan kiri, begitupun sebaliknya. Selanjutnya adalah letakkan lagi telapak pada debu. Kali ini jari-jarinya direnggangkan. Selanjutnya adalah tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan,
Lalu, usapkan telapak tangan kiri ke punggung tangan kanan sampai ke bagian siku. Kemudian, usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Dan yang terakhir adalah pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jari. Nah, selain itu, di dalam perjalanan haji juga kita dapat melakukan sholat itu dengan menjama atau mengqashar sholat di dalam perjalanan itu sendiri. Nah, gimana sih untuk mengqashar atau menjama sholat itu? Dalam perjalanan haji, sholat di dalam pesawat itu dilakukan dengan cara menjama dan mengqashar. Kalau mengqashar sholat, 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, dan menjamak sholat 2 waktu menjadi 1 waktu. Sholat di dalam pesawat dilakukan dengan duduk dan mengikuti arah pesawat. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian rukuk, lalu i'tidal, kemudian sujud dengan membungkukkan badan sedikit, kemudian duduk, sujud, dan duduk lagi, lalu takbir, rakaat kedua diulang rakaat pertama dan diakhiri dengan salam. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.